Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pada hari ini siswa-siswa yang hadir di sini semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum mulai belajar kali ini, mari kita berdoa masing-masing. Silakan untuk ketua kelas untuk berdoa, memimpin berdoa. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin absen dulu ya untuk siswa-siswa di sini. Ya, yang pertama Aziz hadir. Oh, Aziz hadir ya. Selanjutnya Ina hadir. Terus Buna sakit. Sakit apa ya? Oh, pusing. Oh ya udah. Semoga teman kalian Buna bisa cepat sembuh ya biar bisa ikut belajar sekarang selanjutnya kayak gitu. Kemudian Zul. Oh, Zul hadir alhamdulillah ya. Untuk hari ini alhamdulillah banyak yang hadir kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan untuk pembelajaran gambar teknik. Nah, gambar teknik itu bakalan ilmu yang terapan yang bakal digunakan untuk dunia kerja. Jadi untuk hari ini saya tetap semangat ya untuk belajar karena pelajaran kali ini bakal digunakan nantinya di dunia kerja kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kali ini diharapkan siswa-siswa dapat menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat segi 5 peraturan. Kemudian dapat menggambar segi 5 peraturan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh guru nantinya ya. Nah, kemudian sebelumnya kan siswa-siswa di sini sudah belajar tentang garis kayak gitu untuk awal-awal dari gambar teknik kayak gitu kan. Nah, seminggu sebelumnya kan sudah membuat dasar-dasar dari gambar teknik. Nah, sekarang sebelumnya Pak Guru minggu lalu udah menyampaikan kan alat apa yang harus dibawa untuk minggu ini? Oh ya, Ina, jangka. Terus Budi, ya alat gambar dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, untuk sebelum memulai silahkan dipersiapkan alat-alatnya kayak gitu. Nah, nanti simak ya apa yang disampaikan guru mengenai langkah-langkah dalam membuat segi 5 peraturan kayak gitu. Ada dasar-dasarnya yang harus diperhatikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk minggu lalu yang kita udah belajar bersama-sama. Silahkan disimak. Sebelumnya kan siswa tadi sudah disuruh mempersiapkan alat berupa jangka, kemudian penggaris segitiga, kemudian alat tulis seperti pensil, penghapus dan lainnya ya. Silahkan kita simak bersama-sama mengenai langkah-langkah menggambar segi 5 peraturan. Nah, sebelumnya gunakan jangka untuk membuat lingkaran. Nah, silahkan bebas untuk titik pusatnya terserah kayak gitu. Nah, untuk R-nya sendiri diharapkan juga jangan terlalu kecil, jadi lingkarannya itu terlihat lebih besar. Nah, kemudian titik pusat tadi diberi keterangan 0 kayak gitu. Setelah diberi keterangan, lanjut dibuat garis lurus. Nah, kemudian kan diketahui pertemuan dua titik di lingkaran itu, kemudian diberi keterangan A dan B. Nah, selanjutnya dari titik A bebas, yang penting di luar itu. Nah, untuk dibuat lingkaran di atasnya sebagai tanda. Nah, itu tujuannya untuk didapat titik yang tegak lurus dengan garis AB di tengah-tengah kayak gitu. Nah, kemudian titik itu diberi keterangan C. Setelah itu garis dari titik C menuju titik O kayak gitu. Nah, setelah titiknya sudah digaris, selanjutnya ada titik pertemuan. Nah, kemudian titik pertemuan itu diberi keterangan huruf G kayak gitu ya. Saya bisa mengikuti. Selanjutnya, setelah titik G
didapat. Nah kemudian buat ukur jangka sesuai dengan titik pusat di B dengan jari-jari jarak antara O dan B. Kemudian bikin setengah lingkaran sehingga didapat pertemuan lingkaran di titik D dan di titik E. Kayak gitu. Nah selanjutnya dari titik D dan titik E dihubungkan dengan satu garis. Nah dari garis itu diketahui titik pertemuan di tengah-tengah antara A, antara B dan O. Nah kemudian diberi keterangan titik F. Siswa bisa mengikuti. Nah selanjutnya dari titik ini dibuat ini. Nah titik hanya ini sebagai sama, jadi jarak antara A dan F sama O dan H itu sama, jadi diketahui titik tengah-tengahnya di titik H. Kayak gitu, dibuat garis yang sama. Nah selanjutnya dari titik G diukur dengan jari-jari jarak titik G ke titik H gitu. Nah dibuat lingkaran sini. Nah kemudian kan diketahui titik pertemuan. Nah kemudian diberi keterangan titik I ya. Selanjutnya sama, itu tadi titik I di sebelah kanan. Nah selanjutnya titik J di sebelah kiri, caranya sama, titik pusat di titik G. Nah kemudian jangkanya tadi jangan sampai berubah ya, kayak gitu. Nah kemudian titik pusat di J, bikin lingkaran lagi dengan pertemuan di lingkaran dan diketahui titik L. Nah dengan cara yang sama, titik pusatnya berada di titik I. Nah titik-titik pertemuan itu bakalannya menjadi sudut dari segi 5 beraturan. Nah setelah titik-titik itu sudah diketahui, tinggal dihubung-hubungkan dari titik G ke titik J, dari titik J ke titik L ke titik K, titik K ke titik I, dan kembali lagi ke G, kayak gitu. Sehingga segi 5 peraturan. Ya, tadi sebelumnya kan siswa sudah menyimak bagaimana langkah-langkah dalam membuat segi 5 peraturan. Nah, sekarang silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Pak Guru kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan, gitu. Silahkan angkat tangan. Oh ya, Budi, apa yang mau ditanyakan? Oh, untuk bagaimana membuat lingkarannya. Oh ya, untuk yang terutama untuk dalam gambar teknik ini kan ada garis bantu dan garis utama. Nah untuk yang awal-awal tadi yang kayak lingkaran dan untuk menentukan titik-titiknya itu harus dengan garis tipis, itu hanya sebagai garis pembantu kayak gitu ya. Jadi yang utamanya kan nanti yang dibentuk dari garis gambar itu hanya segi limanya. Jadi dalam lingkaran terus membuat garis bantunya itu harus garisnya tipis aja kayak itu ya. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo siapa lagi? Oh ya, Ina. Oh, untuk penilainya ya, untuk penilainya nanti dari gambar ini kan siswa-siswa akan membuat sendiri-sendiri selanjutnya ya. Nah itu untuk penilaiannya sendiri, yang pertama dari segi kerapian. Nah kerapian kan dari menggambar, siswa tiap anak kan beda-beda, nanti tergantung dari kayak kerapiannya itu bagaimana, terus kebersihannya kayak gitu, kebersihan, kerapian kayak gitu dan lain sebagainya. Nah udah ada kriterianya.
Kemudian tebal tipisnya garis juga mempengaruhi nilai kayak gitu. Soalnya kan ini garis gambar teknik, jadi gambarnya yang diperhatikan. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, kalau sudah tidak ada, silakan setelah ini alat-alat yang sudah disiapkan digunakan buat menggambar tadi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sama Pak Guru untuk membuat segi 5 peraturan. Silakan Pak Guru memberikan waktu untuk menggambar. Ya, silakan. Untuk siswa, sebenarnya tadi Bapak udah menugaskan siswa-siswa semua untuk menggambar. Nah, silakan adakah yang mengalami kesulitan? Silakan ditanyakan saja. Kayak gitu. Ya. Ya, kalau misal ada temannya yang bisa tanyakan ke sebelahnya dulu, nggak apa-apa kayak gitu. Bisa nanti dilanjut tanya ke Bapak gitu. Kalau misal tidak ada yang bertanya, nah silahkan tinggal 5 menit lagi, nanti hasilnya dikumpulkan ya. Ya, udah 5 menitnya udah habis ya. Silahkan anak-anak tugasnya dikumpulkan ya di meja Bapak ini. Ya, setelah dari pengamatan Bapak untuk hasil pekerjaan hari ini, ada beberapa ulasan yang harus Bapak sampaikan. Yang pertama, untuk hasil gambarnya kayak gitu harus, tadi kan awal udah ditekankan bahwa gambar itu harus bersih rapi kayak gitu. Berarti ada beberapa ini Ina gambarnya sudah cukup rapi, sudah cukup bersih, tinggal apa namanya bagian-bagian yang lingkarannya itu biar kelihatan untuk besoknya lebih besar lagi ya lingkarannya, biar nggak terlalu kecil itu. Kemudian untuk budi, oh ya budi ini harus diperhatikan lagi ya kebersihannya. Kalau menghapus ya harus pelan-pelan gitu, soalnya ini terlihat kotor gitu. Biar kedepannya bisa bersih kayak gitu, soalnya kan akan mempengaruhi nilai juga. Nah, untuk secara keseluruhan yang lainnya sudah alhamdulillah sudah cukup bagus. Silahkan ditinggalkan lagi untuk minggu depan dan tugas-tugas selanjutnya kayak gitu. Nah, untuk hari ini silahkan apa yang dapat diambil dari pembelajaran menggambar teknik tentang segi 5 peraturan. Silahkan Budi. Oh ya, sudah cukup baik untuk hari ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Ina? Oh ya, jadi untuk pembelajaran hari ini harus lebih teliti lagi, harus lebih cermat dalam menggambar, karena hasilnya itu yang bakalan jadi penilaian kayak gitu. Nah, untuk kedepannya kan masih ada minggu depan. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang menggambar segi 7 peraturan kayak gitu. Bakal ada langkah-langkahnya, jadi bisa dipelajari ya untuk minggu depan cara-cara menggambar segi 7 peraturan. Nah, untuk hari ini terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat, jangan sampai minggu depan harus lebih baik lagi ya kayak gitu. Nah, dari Bapak waktunya sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.